Nah, kalau sudah ada fakta-fakta persidangan seperti yang kita bacakan tadi, tapi masih dituntut 10 tahun oleh ini dua orang ini, itu dasarnya apa? Nggak ada korban kok dituntut 10 tahun. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa cek deskripsi video, di situ ada berbagai macam link, langsung cek aja. Sekarang kita masuk ke konten guys. Konten kita alhamdulillah ya. Persidangan Kiai Fahim Mawardi yang dituduh ya ada dugaan rekayasa kriminalisasi kasus di situ. Ya, ini sudah mendapat tanggapan dari ulama Jawa Timur sudah. Kali ini ada tanggapan dari pernyataan sikap FPI, GNPF Ulama PA 212 tentang proses persidangan Gus Fahim di PN Jember. Ini udah dapat perhatian ya. Ya ini bukan tentang kasus Gus Fahim aja sayang. Bukan. Jadi Gus Fahim ini dilaporkan ya, pelapornya itu bukan korban. Kalau ini mereka sukses bikin begini, wah ulama-ulama yang lain bisa tuh. Kalian yang punya pondok-pondok pesantren, kalian dilaporin orang lain, padahal korbannya bisa dibuat-buat gitu. Kayak Gus Fahim ini. Nanti kita spill jaksanya, kita baca dulu pernyataan sikap dulu ini ya. Bahaya nih guys. Pernyataan sikap bersama FPI, GNPF Ulama, dan PA 212 tentang proses persidangan Kiai Haji Muhammad Fahim, Gus Fahim di Pengadilan Negeri Jember. Mencermati dan memperhatikan perkembangan dari proses persidangan Kiai Haji Muhammad Fahim atau Gus Fahim di Pengadilan Negeri Jember atas tuduhan pencabulan, kami dapatkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut. Ini fakta persidangan loh ya. Nah, jadi para ulama FPI, GNPF Ulama, dan PA 212 ini nggak mau menyatakan sikap sebelum ada fakta persidangan. Ya kalau yang salah ya salah. Andai kata Gus Fahim salah ya salah. Tapi ini fakta persidangan, lihat nih. 1. Hasil visum saksi RK di mana merupakan santriwati yang dikatakan jaksa sebagai korban dengan hasil pemeriksaan, yakni kepala dalam batas normal, leher dalam batas normal, dada dalam batas normal, payudara dalam batas normal, perut dalam batas normal, punggung dalam batas anggota gerak dalam batas normal, kemaluan dalam batas normal, selaput darah utuh, dan tes kencing kehamilan negatif. 2. Hasil visum saksi JE di mana merupakan santriwati yang dikatakan jaksa sebagai korban dengan hasil kepala dalam batas normal, leher dalam batas normal, dada dalam batas normal, payudara dalam batas normal, perut dalam batas normal, punggung dalam batas normal, anggota gerak dalam batas normal, kemaluan dalam batas normal, selaput darah utuh, dan tes kencing kehamilan negatif. Dua saksi ya. 3.
Hasil visum saksi AA yang dikatakan jaksa sebagai korban dengan hasil kepala tidak ada tanda kekerasan, leher tidak ada tanda kekerasan, dada tidak ada tanda kekerasan, payudara tidak ada tanda kekerasan, perut tidak ada tanda kekerasan, punggung tidak ada tanda kekerasan, anggota gerak tidak ada tanda kekerasan, kemaluan tidak ada tanda kekerasan, selaput darah utuh dan tes kencing kehamilan negatif. Nah, Empat orang saksi yang dihadirkan oleh jaksa sebagai korban di muka persidangan mencabut keterangan dalam berita acara pemeriksaan BAP saat pemeriksaan pada tingkat penyidikan oleh kepolisian. Ya. 5. Bahwa selain 4 orang saksi yang dihadirkan jaksa sebagai korban di atas, 10 orang saksi lainnya yang dihadirkan di muka persidangan juga mencabut keterangan dalam berita acara pemeriksaan saat pemeriksaan pada tingkat penyidikan oleh kepolisian. 6. Terdapat pengakuan dari salah satu saksi yang menerangkan di muka persidangan bahwa dalam proses pemeriksaan pada tahap penyidikan diduga terjadi pengancaman atau intimidasi oleh penyidik atas nama Elsa Cahya Anggraini terhadap salah satu saksi yang bercadar dan berjilbab, di mana saksi tersebut menyatakan ditarik kerudungnya untuk mengakui telah disetubui dan dicabuli oleh terdakwa. Ada pengakuan itu, ada di persidangan loh ini. Ada intimidasi dari Ibu Elsa itu. Walaupun di persidangan juga dibantah sama Bu Elsa. Kalian mau percaya Bu Elsa atau santriwati? 7. Terdapat pengakuan dari salah satu saksi yang menerangkan di muka persidangan bahwa dalam proses pemeriksaan pada tahap penyidikan diduga terjadi pengancaman atau intimidasi yang dilakukan oleh penyidik atas nama Elsa Cahya Anggraini terhadap salah satu saksi, di mana diancam bila tidak mengakui terjadi pencabulan maka akan dipenjara selama 8 tahun. Bayangin loh. Kalau nggak, aduh. Dan ini dibantah di persidangan, dibantah. Tuh jaksa ngeliat tuh. Bahwa saksi ada yang menerangkan mau merubah atau mengganti BAP. Namun oleh penyidik atas nama Elsa Cahya Anggraini tidak diizinkan. Dengan alasan nanti setelah ditandatangani baru bisa diganti. Alasan yang secara hukum acara pidana tidak benar. Nih, ini 8 fakta ya. Berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana disebut di atas, maka kami dari Front Persaudaraan Islam, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, dan Persaudaraan Alumni 212 menyimpulkan bahwa tuduhan terhadap Gus Fahim adalah fitnah keji dan merupakan sebuah kezaliman lewat upaya kriminalisasi terhadap tokoh ulama yang bersikap kritis terhadap rezim yang berkuasa. Oleh karena itu kami menyatakan, 1. Mengecam keras semua pihak yang telah melakukan fitnah keji dan kriminalisasi terhadap Gus Fahim. 2. Menuntut kepada pengadilan yang mengadili Gus Fahim agar memberi putusan bebas dan merehabilitasi serta membersihkan nama baik Gus Fahim seperti sedia kala. 3. Menyerukan kepada umat Islam agar tidak termakan fitnah yang dituduhkan terhadap Gus Fahim serta melawan segala bentuk kezaliman dan upaya kriminalisasi terhadap para ulama dan tokoh yang kritis terhadap rezim yang berkuasa. Demikian pernyataan sikap ini dibuat. Semoga Allah SWT menghancurkan mereka yang berbuat zalim terhadap para ulama. Amin. Jakarta, 30 Juli 2023, 13 Muharram 1445 Hijriah. Habib Muhammad Al-Ottos, Ketua Umum FPI. Ustadz Yusuf M. Marta, Ketua Umum GNPF Ulama. Kiai Haji Abdul Qahar, Ketua Umum PA 212. Ya, itu pernyataannya guys. Ya, ini jelas. Dari fakta-fakta persidangan, ini jelas. Ini fitnah. Yang gue heran nih 2 jaksa nih. Ini mudah-mudahan hakimnya kagak ya. 3 jaksa sih, ini namanya jaksanya nih. I Gede Wiraguna Wiradharma. Ya, ini orangnya nih. Ini orangnya. I Gede Wiraguna Wiradharma. Nih. Adik Sumiarsi SHMM. Nih orangnya nih. Ya, yang Arya Apriani Chandra Kristiana nanti. Ya, 2 orang ini, salah satu dari ketiga jaksa, 2 orang ini juga ya memutuskan menuntut 10 tahun. Padahal fakta-fakta persidangan udah seperti itu. Ini kalian lihat ya, minta maaf dengan segala hormat. Ini non-muslim. Mudah-mudahan hakimnya bisa adil. Gue tahu, lembaga pengadilan itu lembaga hukum. Kalau lembaga hukum, lembaga keadilan, itu tolong berbuatlah atau bertindaklah itu segala sesuatu berdasarkan hukum. Kalau fakta-fakta persidangan sudah seperti yang dibacakan tadi, ini jaksa masih menuntut 10 tahun. Wah ya parah, gua apalin nih mukanya. Kali aja kan mau ngopi-ngopi ya Pak.
Siapa yang nggak gemes? Orang-orang yang udah dibilang korban ternyata mencabut BAP, ada keterangan tertulis, ada keterangan di persidangan, ada keterangan video. Nih jaksa bisa nuntut 10 tahun. Wah, bisa sampai ke Komjak. Nggak mau berhenti gue. Ini akan sampai ke Komjak, Komisi Kejaksaan. Kok bisa? Kalau memang berdasarkan hukum, mestinya itu sesuai dengan fakta persidangan dong. Jangan nggak, wah, serampangan kalau begini. Jaksa nih, serampangan kalau menurut gue. Fakta-fakta persidangan yang seperti itu membuat, enggak, kita akan berjuang. Ini bukan tentang Kiai Fahim aja sayang. Ini akan menimpa kepada semua yang kritis kepada pemerintah. Nanti ujung-ujungnya bikin pelaporan. Orang yang kayak istrinya si Fahim itu yang gampang tergoda atau mungkin fulus juga, mungkin duit juga. Lapor. Korbannya bikin. Bisa, tapi ini makanya kita akan berjuang nih. Mudah-mudahan hakim ya. Nanti kita akan spill 2 jaksa ini. Kita akan spill. Sekarang kita spill tipis-tipis. Ya, Bu Jaksa dan Pak Jaksa, Bu Ade dan Pak Gede. Ya, kok bisa nuntut 10 tahun? Hah? Kok bisa, Pak? Kalian akan sampai ke Komisi Kejaksaan kayaknya. Serius. Kalian akan sampai ke Komisi Kejaksaan. Masalah ini akan sampai ke Komisi Kejaksaan. Jangan kalian semena-mena terhadap ulama. Kalau memang Kiai Fahim itu berbuat cabul, makanya FPI, GNPF Ulama, dan PA 212 itu nunggu gitu. Nunggu. Bersikap itu nunggu. Setelah persidangan, pemeriksaan saksi-saksi sudah, pemeriksaan terdakwa sudah, ada fakta persidangan, baru mengambil sikap. Nah, kalau sudah ada fakta-fakta persidangan seperti yang kita bacakan tadi, tapi masih dituntut 10 tahun oleh ini 2 orang ini. Itu dasarnya apa? Nggak ada korban kok dituntut 10 tahun. Tapi nggak apa-apa. 2 orang ini mudah-mudahan ya kalau ketemu insya Allah ngopi kita Pak. Gemes gue. Gue pengen ngajak ngopi, pengen diskusi gue. Kok bisa dituntut 10 tahun? Dasarnya apa? Nggak ada korban dituntut 10 tahun ini. Dasarnya apa? Nggak ada korban dituntut 10 tahun. Dasarnya apa? Dan mudah-mudahan hakim, insya Allah, sidang putusan tanggal 10. Kita akan lihat hakim. Ya, Pak Hakim, mudah-mudahan kalian bisa adil. Ya, sesuai dengan fakta persidangan. Kami nggak mau bela Kiai Fahim kalau memang Kiai Fahim itu bersalah. Tapi kalau memang nggak salah, jangan dibikin bersalah dong. Jangan kriminalisasi dong. Jangan zalim. Jangan serampangan. Kita akan ngelawan kalau demi ulama, demi agama. Kita akan ngelawan. Itu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah warahmatullahi wabarakatuh. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemes nggak sih? Tapi kita nggak akan berhenti ngelawan. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Oh tahu, kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya.
Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah, gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.